Untuk soal nomor 1 di bagian A-nya itu ada 63,6% besi dan 36,4% belerang. Yang kita tuh diminta untuk nentuin itu sih rumus empirisnya. Jadi yang bagian A ini bisa kita kerjakan dengan membandingkan mol dari atom-atomnya. Karena untuk bisa mendapatkan rumus empiris itu kita harus membandingkan mol atom dalam senyawanya. Nah sekarang, tapi di soal itu kan kita nggak dikasih tahu massa ya. Yang mana kan kalau kita mau nyari mol, berarti kan harus massa dibagi AR. Masalahnya nggak dikasih tahu massa. Jadi boleh aja kita misalkan. Dalam soal ini, kita misalkan. Misal, massa totalnya berarti massa dari Fe ditambah dengan S atau belerang ini totalnya adalah 100 gram. Apakah harus 100 gram? Ya nggak harus, boleh aja 50 gram, boleh aja yang lain, bahkan 1 gram juga boleh. Karena nanti kan dari persentase ya. Tapi kenapa 100 gram lebih disarankan? Karena lebih mudah dalam perhitungan kita. Jadi yang pertama nih, kita mau menentukan berapa sih massa dari Fe. Nah nantinya seterusnya nggak harus sih melakukan step ini. Massa dari Fe itu berarti persentase dari Fe-nya 63,5% per 100 kita kali dengan 100 gram yang contoh kita atau pemisalan kita tadi. Jadi kita dapat kalau misalnya massa dari Fe itu adalah 63,5 gram. Nah seterusnya boleh sih tidak melakukan step ini. Yang penting kita tahu dasarnya kalau misalnya kenapa bisa dikonversi dari dari persen menjadi massa, ya karena kita misalkan totalnya itu adalah 100 gram. Nah ini untuk massa S dengan cara yang sama kita dapat 36,4 per 100 kita kalikan dengan 100. Jadi dapatnya massanya itu adalah 36,4 gram. Jadi untuk seterusnya ini boleh aja kalau ketemu persen itu boleh konversi menjadi massa. Tapi syaratnya ini tadi kalau misalnya totalnya itu adalah 100 gram. Nah sekarang kita bandingin sih molnya. Karena kan kita mau nyari rumus empiris ya. Kita bandingin berarti mol dari Fe dibanding dengan mol dari S. Nah kita bisa tahu kalau mol itu kan rumusnya adalah massa dibagi AR. Berarti kita butuhnya massa dari Fe kita bagi dengan berapa AR dari Fe. Soal ini kebetulan nggak dikasih tahu ya si AR-nya. Biasanya ada data tabelnya berarti kalau nggak dikasih tahu di soalnya. Ini massa dari S kita bagi dengan AR dari S. Nah karena datanya kan tadi udah ada, kita langsung masukin aja. Berarti ini 63,5 dibagi dengan 56 dibanding dengan massa S-nya 36,4 dibanding dengan 32. Nah bisa aja sebenarnya kita bagi ya. Jadi nanti nih masing-masing dibagi 63,5 dibagi 56. Atau kalau misalnya mau dikali 56 juga boleh. Jadi nanti kita dapat perkaliannya. Tapi mungkin kalau misalnya data kayak gini lebih enak kalau kita bagi aja. 63,5 itu kita bagi sama 56. Nanti hasilnya itu adalah 1,133. Kita bandingin sama 36,4 itu dibagi dengan 32. Jadi dapatnya 1,137. Nah, mungkin agak ada selisihnya, tapi mendekati gitu ya. Jadi kita dapat perbandingannya itu Fe-nya adalah 1, S-nya adalah 1. Berarti kita bisa tahu rumus empiris dari senyawa ini itu adalah Fe-nya 1, S-nya 1 atau FeS. Untuk soal bagian B itu sama dengan bagian A, cuman di bagian B ini itu ada 3 atom. Jadi perhitungannya nanti kita akan membandingkan 3 atom. Langsung aja kayak pakai cara tadi. Kalau misalnya massa itu bisa kita peroleh dari persen dengan syaratnya massanya dianggap 100 gram. Kalau misalnya nanti kita butuhkan hal-hal tertentu di mana misalnya ada satu atom yang tidak diketahui, berarti 100 dikurang dengan atom lain. Bisa caranya seperti itu. Tapi karena soal ini pas banget atom-atomnya itu jumlahnya 100%, jadi kita nggak perlu melakukan pengurangan. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya si massa oksigennya itu adalah 53,3 gram. Dengan cara mengalihkan si persen dengan data totalnya ya, kalau misalnya massanya itu adalah 100 gram. Nah kemudian kita juga tahu kalau misalnya si massa C-nya itu sama dengan persennya itu adalah 40 gram. Kemudian massa dari H-nya
itu adalah 6,7 gram. Nah sekarang karena diminta itu adalah rumus empiris, berarti kita harus bandingin si molnya. Kita bandingin aja nih. Jadi mol, biasanya mol C dulu ya. Mol C, biar mudah nulisnya, mol H dibanding sama mol O. Untuk mendapatkan mol itu bisa dengan membagi massa C dibagi dengan AR dari C-nya, kemudian berapa massa dari H-nya, kita bagi dengan berapa AR dari si H. Kemudian berapa massa dari O, kita bagi dengan berapa AR dari O. Masukin aja datanya. Kalau misalnya massa dari C-nya itu adalah 40, AR-nya adalah 12. Kemudian massa dari H-nya itu adalah 6,7, AR-nya 1. Massa dari O-nya itu adalah 53,3 bagi dengan 16. Ini kita bagi aja, jadi 40 kita bagi dengan 12, itu dapatnya sekitar 3,33 seterusnya. Terus ini berarti 6,7. Ini 53,3 kita bagi dengan 16. Jadi kita dapat 3,33. Nah, perbandingannya berarti ini 1, ini 2, ini 1. Berarti kita bisa dapat kalau senyawanya itu adalah, atau rumus empiris dari senyawanya itu C-nya 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1, atau CH2O.